Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Syuaib alaihissalam adalah nabi yang mendapat julukan Khatib al-Anbiya. Beliau alaihissalam diutus untuk menyadarkan kaum Madian yang terkenal dengan kecurangan dalam berdagang. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf dan surah Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Syuaib dan kaumnya? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, penduduk Madian adalah suatu kaum yang tinggal di kota Madian dekat negeri Ma'an yang berada di perbatasan negeri Syam atau Syria dekat dengan Hijaz. Penduduk Madian datang tidak lama setelah kaum Lut binasa, dan Madian ini adalah nama sebuah kabilah yang dikenal di Madinah. Penduduk Madian terdiri dari orang-orang kafir yang mereka ini mempunyai kebiasaan merampok di tengah jalan dan menakuti orang yang dalam perjalanan. Mereka menyembah Aikah, yaitu sebatang pohon yang dikelilingi ladang-ladang. Mereka adalah orang yang paling buruk dalam bermuamalah atau bergaul dengan sesama manusia. Mereka suka curang dalam timbangan dan takaran, mengambil dengan tambahan dan memberi dengan pengurangan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus salah seorang dari mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Maka Nabi Syuaib pun mengajak mereka beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya serta melarang mereka melakukan kecurangan pada timbangan dan takaran, serta menakut-nakuti orang di tengah jalan. Maka ada sebagian di antara mereka yang beriman, tetapi kebanyakan mereka kafir. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih, dan Dia maha pelindung lagi maha terpuji. Sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berikut, "Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 85-86. Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Dan Allah memberikan ancaman jika mereka berbuat sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang azab yang akan menimpa mereka jika berani melanggar apa yang telah disampaikan dan ditunjukkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan." Quran Surat Hud ayat 84. Nabi Syuaib melarang mereka mengerjakan hal-hal yang tidak pantas mereka kerjakan. Kemudian Dia mengingatkan mereka berhati-hati agar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak dicabut dari mereka dan mereka tidak ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak. Setelah melarang semua perbuatan keji, Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh mereka melalui ucapannya sebagaimana yang diceritakan Al-Quran dalam surat Hud ayat 85-86. "Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil,
Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Quran Surat Hud ayat 85-86. Kemudian kaum Nabi Syuaib menjawab. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Quran Surat Hud ayat 87. Mereka mengatakan hal itu dimaksudkan sebagai penghinaan dan pencelaan. Apakah yang kau jalankan itu menyuruhmu agar melarang kami menyembah ilah selain Rabb-mu, dan kemudian meninggalkan semua sembahan yang dulu menjadi sembahan nenek moyang kami? Atau kami harus mengerjakan muamalah yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kemudian meninggalkan muamalah yang engkau benci, padahal kami menyukainya? Kemudian dalam Quran Surat Hud, Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali." Quran Surat Hud ayat 88. Yang demikian itu merupakan bentuk kelembutan Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka dalam berbicara dan mengajak ke jalan yang benar dengan isyarat yang benar-benar jelas. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi kaum Madian yang bertempat tinggal di wilayah Syam. Mereka begitu durhaka kepada Allah dan perbuatannya sangat melenceng dari ajaran Islam. Perjalanan Nabi Syuaib alaihissalam menyadarkan kaum Madian penuh dengan rintangan. Bahkan ia diancam untuk disingkirkan dari kaumnya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.